rakyat semuanya, dan kita hormati proses. Jangan mendahului, hargai aspirasi rakyat, jaga aspirasi rakyat, dan jaga iklim demokrasi kita menjadi iklim yang sehat. Lawan partisipasi pemilih, peluang-peluang mengantisipasi kecurangan, dua potensi kecurangan kan, antara lain antara DPT dan jumlah yang dicoblos, angka-angka yang tertulis dan rekapitulasi yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai hasil quick count atau hasil perhitungan cepat Pilpres 2024. Nah teman, langsung saja kita melihat data teman. Kita ambil berita dari Kompas teman-teman ya. Kita update dulu perkembangan terkini mengenai hitung cepat pemilihan presiden 2024. Kita lihat teman, hitung dari Kompas ya. Ini sudah mendapatkan data masuk 84,50% ya. Di mana Prabowo Subianto masih unggul dengan 58,81%, Ganjar 16,07% dan Anies 25,12%. Kemudian berikutnya kita lihat carta politika. Anies Baswedan mendapatkan 25,82%, kemudian Prabowo 57,78% dan Ganjar 16,39%. Data masuk 90,25%. Kemudian indikator politik Indonesia teman ya. Anies mendapatkan 25,59%, Prabowo 57,83% dan Ganjar 16,58%. Data masuk per 20.19 WIB ini 91,13%. Kemudian lembaga survei Indonesia, Anies mendapatkan 25,45%, Prabowo 57,24% dan terakhir Ganjar 17,31%. Data masuk 85%. Kemudian kita lihat poll tracking teman ya. Anies mendapatkan 24,40%, kemudian Prabowo 59,22% dan Ganjar 16,38%. Data masuk 90,53%. Populi Center kita melihat Anies mendapatkan 25,12%, kemudian Prabowo 59,23% dan Ganjar 15,65%. Data masuk 93,04%. Berarti ini sudah 90% teman dari Populi Center. Lalu kita akan melihat terkait hitung cepat pemilu legislatif teman ya. Bagaimana perolehan partai-partai politik. Kita melihat dari Litbang Kompas juga ya. Nah, ini sudah kelihatan teman ya. PKB mendapatkan 11,74%. Kemudian Gerindra 13,78%, PDIP masih unggul teman dengan 17,83%. Kemudian yang kedua Golkar dengan 14,28%, Nasdem 9,11%, Partai Buruh 0,5%, Gelora 0,83%, PKS 8,06%, kemudian Raja Wali partai apa ini? Hanura 0,70%. Waduh, Hanura tidak masuk lagi ke Senayan teman. Kalau hanya 0,70%, karena yang bisa masuk itu 4% ke atas teman ya. Kemudian Partai Garuda ini juga tidak masuk teman, 0,25%. PAN 6,85%, PBB 0,27%. Nah, PBB juga tidak masuk teman ya. Kemudian Demokrat 7,46%. Kemudian setelah itu PSI 2,63%. Aduh, PSI juga tidak masuk teman ke Senayan ya. Kemudian Perindo juga tidak masuk 1,24%. Kemudian P3 3,61%. Nah, P3 ini
harus bisa naik ke atas ke 4%, baru bisa masuk ke Senayan kalau mencapai 4%. Kemudian Partai Umat ini 0,53%. Wow, ini kemungkinan tidak bisa masuk ke Senayan juga teman ya. Partai Umat hanya 0,53%. Nah, data ini teman ya masih masuk 49,45%. Jadi ini memang belum final ya, belum ada 50% teman yang masuk ya. Tapi kalau kita lihat jamnya ini sudah jam 20.25 ya. Oke, kita masih melihat bahwa PDIP masih bertengger di nomor atas teman dengan 17,83%. Ini berpeluang untuk menjadi ketua DPR teman ya, PDIP. Nah itu teman, kalau kita melihat update terkini di hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Yang pasti kalau kita melihat per jam ini sudah ada yang masuk 90%, ini Prabowo bisa menang teman ya atas Anies maupun Ganjar Pranowo. Jadi memang kali ini memang cukup menarik teman ya, ketika Prabowo maju menjadi calon presiden, kemudian wakilnya Gibran, ini ada beberapa hal yang menjadi catatan publik, di mana Gibran ini ketika maju menjadi calon wakil presiden belum genap usia 40 tahun. Karena syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden usianya 40 tahun. Entah mengapa ada orang yang mengajukan gugatan mengenai ambang batas usia ini. Apakah ini bagian dari skenario atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti pada akhirnya ini ada satu revisi dari MK bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden itu 40 tahun atau yang sudah menjabat sebagai kepala daerah atau yang sedang menjabat sebagai kepala daerah itu bisa maju menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dan keputusan MK ini akhirnya membuka jalan bagi Gibran untuk maju menjadi calon wakil presiden walaupun usianya belum genap 40 tahun. Walaupun teman di MK ini ada pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh pamannya Gibran, kemudian di KPU juga ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh ketua KPU, toh nyatanya masyarakat Indonesia ini lebih banyak memilih Prabowo Gibran ketimbang Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Padahal secara etika teman, kita melihat Pak Mahfud ini mau melepaskan jabatan sebagai Menko Polhukam. Agar apa? Agar tidak terjadi konflik of interest, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Karena kalau jadi menteri itu kan punya perangkat negara teman, perangkat negara yang melekat pada jabatan seorang menteri. Padahal kalau menjadi calon presiden atau wakil presiden, kalau tidak dilepas jabatannya maka otomatis menggunakan kelengkapan negara untuk kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, daripada menjadi beban mungkin ya karena penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, maka Pak Mahfud itu mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Ini luar biasa teman ya, mau melepaskan jabatan. Padahal yang lain seperti Prabowo ini juga tidak mau melepaskan jabatan sebagai Menhan. Gibran juga begitu, tak mau melepaskan jabatan sebagai wali kota Solo. Padahal contohnya dulu sudah ada teman, ketika Sandiaga Uno maju menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto di Pilpres 2019, beliau tuh mau teman ya, mau melepaskan jabatan sebagai wakil gubernur karena untuk kepentingan Pilpres, agar tidak terjadi konflik of interest, menyalahgunakan wewenang. Nah itu yang dilakukan oleh Sandiaga Uno, tapi tidak untuk Gibran. Walaupun dia maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo, dia tidak mau melepaskan jabatan sebagai wali kota Solo. Mungkin dalam pikirannya kalau tidak lolos menjadi wakil presiden, paling tidak dia bisa kembali lagi sebagai wali kota Solo. Saya tidak tahu apakah nanti ketika Gibran menjadi misalkan wakil presiden, apakah dia mau melepaskan wali kota Solo atau masih menjabat sebagai wali kota Solo. Kenapa? Karena aturan itu kan bisa juga dibuat teman ya. Aturan itu juga bisa dilakukan judicial review ke MK. Misalkan seorang wakil presiden itu boleh merangkap jabatan
sebagai wali kota misalkan. Kan bisa mungkin terjadi. Karena hukum itu kan bisa diatur juga teman ya. Seperti yang disampaikan Pak Anies Baswedan bahwa negara hukum, penguasa itu akan ikut hukum. Tetapi kalau negara kekuasaan, maka hukum itu akan bisa diatur oleh penguasa. Bisa ditekuk kalau negara itu negara kekuasaan. Karena itu yang diperjuangkan Pak Anies sudah baik teman, bahwa beliau memperjuangkan agar Indonesia menjadi negara hukum. Jadi semua tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada penguasa. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait hasil quick count atau hasil hitung cepat Pilpres 2024, juga hitung cepat pemilihan legislatif dari partai-partai politik. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.